Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu, untuk itu kalau ketemu tidak usah lama-lama. Kalau bisa 2 menit saja. Gak mungkin bisa deng, gak mungkin. Baik, saya akan membahas sebuah peristiwa karena setiap peristiwa selalu memberi atau membawa makna, yaitu saya beri judul jurnalisme bongkar aib yang dilakukan oleh Denis Carista terhadap Rasman Nasution. Ini memang lagi rame dan nggak tahu nih, di HP saya itu berseliweran terus. Setiap saya nonton YouTube selalu saja muncul notifikasi. Mau nggak mau terpaksa nonton juga saya. Jurnalisme bongkar aib. Pertanyaannya, bolehkah? Yang jawab boleh silahkan memberi komentar. Yang tidak membolehkan silahkan memberi komentar. Semuanya sah memberi komentar. Jurnalisme bongkar aib ini tidak ubahnya membunuh karakter seseorang dengan kejam, dengan sadis, dan tanpa ampun. Jurnalisme bongkar aib, apakah ini sebuah tontonan yang memberi tuntunan? Saya kira kalau kita ingat beberapa tahun silam, beberapa dekade silam, itu ada namanya koran lampu merah gitu ya. Koran yang isinya itu darah-darah gitu. Pembunuhan, perselingkuhan, pokoknya jadi koran itu ibaratnya kalau diperas itu isinya darah. Nah ini rupanya sekarang ini jurnalisme bongkar aib yang dilakukan Denis Carista ini mirip-mirip seperti itu, setidak-tidaknya menurut saya. Nah kemudian saya bertanya, jadi dengan adanya jurnalisme bongkar aib ini sebenarnya apa yang dicari oleh Denis Carista? Sanjungan? Ya kalau saya lihat di komen-komennya banyak yang menyanjung. Dan siapapun orang itu kalau disanjung pasti senang. Siapapun kalau disanjung pasti senang. Nah sepertinya Denis ini lagi menikmati sanjungan. Bangga dari gesturnya, dari itu kelihatan kalau dia itu seneng banget menerima sanjungan. Yang kedua, apa yang dicari Denis? Mungkin dianggap berani atau hebat. Sekali lagi ini juga banyak sekali muncul di komentar-komentar yang mengomentari video tentang Denis Carista ini. Ya, dia berani, dia hebat, dia pahlawan. Berikutnya apa yang dicari Denis? Dari tayangan channel YouTube-nya, jumlah subscriber. Ya saya kira tidak menolak lah kalau Denis mencari subscriber juga dengan melaksanakan atau menjalankan jurnalisme bongkar aib ini, karena bongkar aib itu hal yang paling menarik. Semua orang suka dengan kalau ada aib orang dibongkar-bongkar, dan sepertinya Denis menikmati ini. Kalau dibilang tidak mencari subscriber saya kira bohong, karena toh di awal videonya dia juga
menawarkan hadiah handphone kalau tidak salah kepada para penikmat atau penonton channel YouTube-nya. Berikutnya, apa yang dicari Dennis? Donasikah? Atau sponsor? Atau apa? Ya saya kira ini kalau saya lihat yang terakhir-terakhir ini sudah mulai ada donasi. Tapi menurut saya harus mulai hati-hati, Saudara Dennis. Kalau menerima donasi, hati-hati apalagi yang tidak mau menyebutkan nama, katakanlah hamba Allah misalnya. Bagaimana kalau itu uang korupsi? Bagaimana kalau itu uang haram? Kemudian dilempar ke Anda. Dan setelah dicek, benar uang korupsi misalnya. Atau uang haram, bagaimana ngeceknya? Jadi ini harus transparan, hati-hati kalau soal begini. Apalagi terbuka katakanlah, walaupun mungkin sementara ini belum terbuka ya, masih ya sembunyi-sembunyi. Terima kasih menerima donasi, tetapi tidak menyatakan ini channel donasi, tidak. Tetapi ketika ada orang berdonasi diterima, ya saya kira karena ini Anda sudah bermain di wilayah publik, Anda juga harus mengumumkan mendapat nilai berapa donasinya dan yang diserahkan berapa. Saya kira harus transparan. Ini sekedar mengingatkan saja supaya nanti tidak terjadi masalah di kemudian hari. Saya kira perlu diingat zaman rame-rame donasi suami istri artis yang meninggal itu, siapa namanya lupa itu, yang anaknya kemudian menjadi rebutan antar orang tua dan besan, itu kan sempat juga jadi ribut kan akibat donasi. Jadi ini sekedar mengingatkan, bukannya tidak setuju, bukan, tapi sekedar mengingatkan. Nah, berikutnya disebutkan sebagai tagline dirinya si Dennis Carista, menyebutkan bahwa dirinya adalah pembela kebenaran. Nah, pembela kebenaran untuk siapa? Hari gini ada pembela kebenaran, kok hebat banget. Apakah ingin jadi pahlawan? Ya saya kira boleh-boleh saja, tapi menurut saya kok terlalu berani menyebut diri sebagai pembela kebenaran dan keadilan. Tapi kalau hanya sekedar tagline ya nggak apa-apa. Kan musim tagline, nggak apa-apa. Siapapun boleh menyatakan pembela kebenaran. Nah, kalau pembela kebenaran, ini ada tantangan kan. Ada kematian Brigadir J. Nah, saya kira kalau Dennis ingin menjadi pembela kebenaran, coba kalau memang benar, kalau berani, kalau hebat, ikut masuk di wilayah membela kebenaran, mencari penyebab kematian Brigadir J. Ya ini tantangan, tetapi saya kira sah-sah saja. Dalam kasus ini memang yang babak belur, yang dibongkar aib oleh Dennis Carista masih si Bang Rasman Arif Nasution, yang saya kira awal mula kejadiannya itu karena ya ada rangkaian peristiwa yang memang menyangkut Dennis sendiri dan Bang Rasman Nasution. Nah, yang akhirnya terjadi olok-olok dan akhirnya mungkin ada dendam pribadi di masing-masing dan sampai hari ini belum kelar. Nggak tahu nanti ujung akhir dari kisah bongkar aib ini apa. Pasti saya kira pasti akan ada yang tumbang. Ya, ada dua kemungkinan. Yang tumbang itu Bang Rasman Arif Nasution atau justru sebaliknya, yang tumbang Dennis Carista. Hidup ini memang hanya dua pilihan. Tapi saya akui
Saudara Denis luar biasa keberaniannya, sedangkan setahu saya pernah kenal jaksa, pernah kenal polisi. Untuk menyelidiki sebuah kasus saja itu dia harus mengukur dulu lawannya itu siapa. Tapi rupanya Denis ini tidak melihat seperti itu, nggak peduli, pokoknya main hantam saja. Tapi bagus. Nah, pertanyaannya, sampai kapan jurnalisme bongkar aib ini akan dilanjutkan? Apakah ini benar-benar ada tontonan yang bisa menjadi tuntunan? Atau ini ada sekedar memuaskan syahwat bongkar aib itu sendiri? Ya, saya kira ini perlu kita renungkan, dan ini hitung-hitung hiburan saja. Siapapun Anda boleh mengikuti apa yang sedang ramai antara Denis dan Rasman Arif Nasution ini. Sekali lagi, ini tontonan sedang berlangsung, sudah masuk goro-goro, tidak tahu nanti siapa yang akan berakhir. Kita sebagai penonton juga patut curiga, jangan-jangan ini juga hanya menaikkan pamor masing-masing. Pamor Rasman Arif Nasution sebagai pengacara, atau Denis Carita yang pengen naik pamor menjadi artis papan atas di Indonesia. Wallahu alam bishawab. Saya juga tidak tahu. Begitu, saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.